Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi, wassalatu wassalamu ala khairi khalqih Muhammadin rasulihi wa abdihi wa ala alihi wa sahbihi min ba'di. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ma asaba min musibatin illa bi idznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bi kulli syai'in alim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amma ba'du. Bapak Ibu sekalian jamaah pengawasan ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah monggo kula panjenengan sedaya sesarengan mengucapkan hamdalah alhamdulillah. Alhamdulillah ini ungkapan syukur, ungkapan terima kasih dumateng sinten, dumateng Allah Subhanahu wa taala. Amargi Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberikan nikmat-nikmatnya dumateng kula panjenengan sedaya. Nikmat apa? Nikmat yang bisa kita rasakan di saat ini. Kalau Nabi Muhammad SAW ya, barang siapa kok mereka mendapatkan tiga nikmat ini, faka'an nama khizat lahu dunya, maka seakan-akan mereka itu akan mendapatkan dunia dan seisi. Pengen buatan Pak? Ibu-ibu pengen buatan Bu? Mendapatkan dunia dan seisinya. Lihat tiga nikmat niku napa? Yang pertama adalah aminan fi sirbihi. Dia mendapatkan rasa aman, nyaman di mana dia tinggal. Kira-kira parang Joro niki aman nyaman mboten? Aman. Enten gempa napa mboten? Enten banjir napa mboten? Nikmat mboten? Nikmat. Makanya monggo nggih kula panjenengan syukuri betul-betul ini nikmat Allah yang diberikan dumateng kula panjenengan sedaya. Yang kedua napa? Wa mu'afan fi jasadihi, badan kita sehat. Ibu-ibu sehat Bu? Sehat. Penak mboten Bu awake sehat niku? Yen jenengan diparingi lara ngoten gelem mboten Bu? Jadi sehat itu suatu kenikmatan yang luar biasa. Alhamdulillah sehat badanku, alhamdulillah sehat hatiku. Sehingga dengan sehatnya diri kita, masya Allah Bapak Ibu sekalian, kita bisa melangkahkan kaki kita menuju tempat ini dalam rangka untuk thalabul ilm. Mudah-mudahan ini dicatat dening Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk amal soleh kula panjenengan sedaya yang nantinya akan bisa memperberat amal timbangan kita besok di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Ini nikmat yang kedua. Badan kita sehat. Niku mungkin kita perlu doakan pula, mungkin ada saudara-saudara kita yang sakit. Kita sadar betul wa idza maridtu fa huwa yasfi. Yen aku lara sing marekke sinten, Pak? Pak dokter napa Allah? Sing marekke sinten, Bu? Allah. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan kepada saudara-saudara kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan dumateng kula panjenengan sedaya. Kemudian nikmat yang ketiga apa? Wa indahu ta'amu yaumihi. Dheweke duwe napa ta'am? Ta'am niki duwe panganan. Niki pun dahar napa dereng duan niki? Pun. Pun. Tenane. Ibu-ibu pun dahar Bu. Lah napa kok dereng?
Jenengan niku saged dahar ngunjuk niku nikmat napa mboten, Pak? Wa ing dau ta'amu yaumi dhewe duwe panganan, duwe napa ya dedaharan yang bisa dia makan di hari itu suatu kenikmatan yang luar biasa. Makanya monggo kita syukuri nikmat-nikmat Allah yang diberikan dumateng kula panjenengan. Kadang-kadang lho Bapak Ibu sekalian, orang itu napa baru sadar, oh jebule nikmat iku napa, nalikane nikmate lagi dicabut, lagi hilang darinya. Di saat ini Bapak Ibu sekalian, mari betul-betul kita itu napa ya, kita itu introspeksi ya, mengaca diri. Masya Allah, di saat ini saudara-saudara kita di Cianjur, kira-kira di sana aman mboten, Pak? Lah napa mboten aman? Jadi kalau orang di sana kan yo was-was, Pak. Wedi, ngogek enten napa? Ibu-ibu mau nate ngrasake gempa, Bu? Idza zulzilatil ardu zilzalaha, apalagi wa akhrajatil ardu asqalaha. Ini jadi saudara-saudara kita di Cianjur, mereka betul-betul napa, Pak? Yang namanya rasa aman, nyaman itu betul-betul suatu hal yang mahal, betul. Makanya sampai-sampai kata gitu, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara kita sekarang ini di sana itu tidurnya tidak di rumah, Pak, tapi di mana, Pak? Di tenda-tenda, bahkan ada yang di kandang kambing. Di kandang apa? Kambing. Karena apa? Cari rasa aman dan nyaman betul. Makanya monggo kita mendapatkan keamanan, kenyamanan ini, mari kita syukuri. Ingatlah in sakartum la azidan. Ingat, kalau dalam hidup ini kita mau bersyukur, berterima kasih kepada Allah, Allah betul-betul akan menambahkan nikmat-nikmatnya kepada kita. Makanya ini qayyidun nikmah bisyukri. Qayyid ini apa? Ikatlah, ikatlah nikmat itu dengan cara bersyukur. Belum lagi saudara-saudara kita di sana itu nopo, banyak pula saudara-saudara kita itu yang baru menderita sakit. Kira-kira yang keblekan tembok niku lara mboten, Pak? Jenengan pun nanti nopo dereng? Ada yang keblekan tembok, ada yang nopo ketimbun, bahkan sampai-sampai ada mungkin yang belum ketemu lho, Pak, digoleki. Karena bukan hanya sekedar gempa, omahnya roboh, Pak, ternyata enten nopo? Tanah longsor. Ini betul-betul nopo? Ini suatu fenomena yang luar. Kemudian yang ketiga, ya, saudara-saudara kita di sana juga mungkin banyak pula yang mereka kekurangan apa? Kekurangan makan. Kira-kira yang jenenge gempa niku sempat gendong beras mboten, Bu? Ibu, nalikanten gempa ngoten sempat ngusungi beras sik napa mboten? Lah napa? Lambene ora. Lah wong slamet wis alhamdulillah. Lila aja meneh kok mikir napa? Beras. Makanya monggo kita mendapatkan 3 nikmat napa? Yang pertama nikmat aman, yang kedua nikmat napa? Sehat, yang ketiga nikmat makan. Ini mari betul-betul kita syukuri, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala napa senantiasa mengikat nikmat-nikmat itu senantiasa diberikan dumateng kula panjenengan. Amin. Allahumma amin. Kemudian Bapak Ibu sekalian, mari ya betul-betul kita itu sadar betul derita Cianjur itu derita kita. Tapi ketika kita sebagai orang Islam, kita jangan cuman hanya mata dengan menggunakan kacamata ilmu. Itu kan cuman apa? Dengan ilmu geologi atau bumi itu, itu kan cuman apa? Pergeseran apa? Lempeng bumi. Wes rampung ngono tok. Ndak.
Tapi kalau kita sebagai orang beriman, ya mari kita lihat dengan kacamata iman. Kacamata iman. Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada kita di dalam surat apa ya? Ini surat At-Taghabun. Ma asaba min musibatin illa bi idznillah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Ma'asoba, tidaklah suatu musibah ya. Musibah apa saja, min musibatin, dari berbagai macam musibah yang menimpa kepada seseorang atau menimpa kepada suatu tempat ya, illa biidznillah, melainkan tidak lepas dari izin Allah, tidak lepas dari kekuasaan Allah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Wa may yu'min billah, sing sapa wonge dheweke betul-betul beriman kepada Allah, dheweke betul-betul percaya kepada Allah, yahdi qalbah, maka Allah akan senantiasa memberikan hidayah kepada mereka. Allah akan memberikan petunjuk kepada mereka. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah ya, Allah Maha mengetahui segala sesuatu ya. Ini terdapat dalam surat At-Taghabun ayat yang ke-11. Bon hafal Bapak Ibu sekalian? Bon hafal? Bon hafal apa dereng? Surat At-Taghabun ayat yang ke-11. Bon hafal apa dereng? Surat At-Taghabun ayat yang ke-11. Bon hafal apa dereng? Niki lho, surat At-Taghabun ayat yang ke-11. Bon hafal? Beleni. Surat At-Taghabun ayat yang ke-11. Bon hafal? Surat ini kita Pak. Jadi mboten ayat, ndak kula ayate mungkin ma'asoba. Ning jenengan surat napa wau? At-Taghabun ayat pinten? 11. Surat napa? At-Taghabun ayat pinten? 11. Jadi tidaklah musibah yang menimpa itu tidak lepas dari illa bi'idznillah, tidak lepas dari takdir, dari kekuasaan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Makanya monggo ya, betul-betul kalau kacamata iman ini nopo, satu sisi ini merupakan bentuk nopo ujian. Bentuk nopo ujian. Ujian damel sinten? Ujian bagi saudara-saudara kita yang berada di Cianjur. Ujian keimanan. Tadi tak bacakan? وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, benar-benar kami akan menguji kalian dengan bikhaufin, dengan sedikit rasa takut, walju, mungkin apa? Rasa lapar. Rasa lapar iki gara-gara napa? Ora enek sing dipangan. Niku ujian mboten, Pak? Lah jenengan iki enten daharan mboten, Pak? Ibu-ibu beras enten griya tesih mboten, Bu? Tesih mboten? Pripun? Wah. Gabahe tesih. Mungkin diselepke nggih, pama telas. Masya Allah ya, kita syukurin. Ijek duwe beras, ijek enek cadangan apa? Gabah. Mungkin ijek enek sawahe lagi arep. Ini mau najeng panen apa dereng dereng iki? Iku juragan beras. Kontonan. Ini suatu kenikmatan yang luar biasa. Allah itu menguji dengan juk niku rasa lapar, kekurangan apa? Pangan.
Wa naqsim minal amwal wan anfus, mungkin apa kekurangan harta atau mungkin meninggalnya saudara-saudara kita. Kalau di saudara-saudara kita di Cianjur sana Pak, mereka kekurangan makan dalam kondisi ketakutan, mereka apa Pak? Ada juga mungkin apa Pak? Bojone meninggal. Enten mboten Pak? Ada juga mungkin anaknya mati. Ini betul-betul ujian Pak kepada saudara-saudara kita. Tapi ini juga ujian buat kita loh. Ujian buat kita. Percaya mboten? Ayo, percaya no mboten? Ya kudu percaya. Kalau orang beriman ya man layah tambi amril muslimin falaisa minna. Ya, sing sapa wonge kok ora peduli, orang gagas urusan kaum muslimin, maka Nabi mengatakan mereka bukan dari golonganku. Ini monggo Bapak Ibu sekalian, kita ini orang Islam. Ibarat kalau Nabi ini kenapa? Nabi mengatakan masalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamasalil jasadil wahid. Ya, idza staqam minhum udbun tada'alau sa'irul jasadi bisyahri wal khumah. Ya, kegambarane seorang mukmin itu, mereka itu di dalam sayang menyayangi. Ayo coba ini dong, sayang menyayangi mboten iki? Ayo jenengan sesama muslim saling menyayangi napa mboten? Kasih mengasihi napa mboten? Kudu ciri umat Nabi Muhammad lho. Saged dibuka ya wonten ing surat Al-Fatah. Surat Al-Fatah ayat yang ke-29. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud dzalika mathaluhum fit tawrah wa mathaluhum fil injil. Jadi Noah, kegambarannya umat Nabi Muhammad itu sudah diceritakan dalam kitab Taurat dan juga di dalam kitab Injil, juga di dalam Al-Qur'an. Coba adik-adik, halo, adik-adik mana ini? Halo adik-adik. Yo. Kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi siapa? Ayo. Apa? Ayo. Nabi siapa? Musa, ya betul. Kalau kitab Injil Nabi siapa? Nabi Isa. Al-Quran Nabi Muhammad. Ini baik. Sudah diceritakan dalam kitab Taurat, di dalam kitab Injil, dan juga di dalam Al-Quran. Ciri-ciri umat Nabi Muhammad apa? Ruhama'u bainahum, mereka saling berkasih sayang antara satu dengan yang lain. Makanya ya, kegambarannya umat Nabi Muhammad itu di dalam mereka sayang menyayangi, mereka kasih mengasihi, mereka cinta mencintai, kamasalil jasadil wahid, seperti satu tubuh. Ibarat ngeten Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya nopo ingin kepalane niku gatel ngoten Pak. Gatel pripun Pak? Sing ngukur sinten? Sikil napa tangan? Ya tangan ya. Lah napa kok ngukur, Pak? Gatel. Misale tangane kiwa pegel. Wah. Sing mijite sinten, Pak? Tangan. Pak Dene. Iki baru satu tubuh loh ya. Kemudian Bapak sekalian, kalau misalnya jenengan mlaku, lagi mlaku santai-santai, ngerti-ngerti dengkule gejebles meja. Pun nanti napa dereng, Pak? Rasane pripun? Mantap. Mantape pripun? Ibu-ibu pun nate, Bu,
mlaku-mlaku dengkule kejebles meja ngoten Bu. Pun nate napa dereng? Sering. Rasane pripun Bu? Rasane kan betul-betul mak neng semprepet ya. Makanya ketika napa dengkule semprepet itu langsung apa? Tangannya langsung napa? Ngelus nguyek gen napa Pak? Gen napa niki? Gen rendang mari. Niki tubuh sing normal, tubuh sing waras. Nalikaning ada satu anggota tubuh yang sakit, maka anggota tubuh yang lainnya akan merasakan sakit dan berusaha meringankan sakitnya itu. Niki tubuh yang normal. Tapi kalau misalnya misalnya tangannya loro, kok sijine mau meneng wae ngoten napa? Stroke. Coba tangannya diangkat Pak, coba diangkat yuk dada gitu. Turun, berarti bukan stroke ini yuk. Jadi ini Pak ya, kalau ada kok satu anggota tubuh itu kok tidak mau bergerak ya Pak, tidak mau menolong, berarti ini sakit. Demikian pula Bapak Ibu sekalian, kalau ada saudara kita kok mereka menderita, kok dia tidak mau peduli, tidak mau memberikan bantuan, ini mesti ada ini termasuk nih Bapak Ibu sekalian, ujian yang menimpa saudara-saudara kita di Cianjur ini termasuk ujian bagi kita. Apakah kita ini sebagai kaum muslimin yang berada di tempat ini, di tempat yang aman, nyaman, ya, kita itu betul-betul mau peduli kepada mereka. Masya Allah Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat saat ini Masya Allah ya, bantuan itu mengalir ke sana luar biasa. Mudah-mudahan ini merupakan di antara bukti tanda-tanda keimanan kita. Mari kita ingat Pak, apa ya, ketika barang siapa mereka itu mau membantu saudaranya, maka Allah akan menolongnya. Percaya mboten Pak? Percaya mboten? Sing sapa wonge gelem nulung sedulure, Allah akan menolong kepadanya. Percaya mboten? Percaya mboten? Ibu percaya mboten Bu? Neng gene nolong napa mboten? Neng ampun ngantos nulung mentung. Tapi nolong ya betul-betul harus wallahu fi auni abdi makana abdu fi auni akhi. Allah benar-benar akan menolong kepada hambanya siapa saja, entah kuwi wong lanang apa wong wedok. Siapa saja mereka mau menolong kepada saudaranya, maka Allah akan memberikan pertolongan kepadanya. Man yassara 'alal muslimin yassarallahu yaumal qiyamah. Sing sapa wonge kok memberikan kemudahan-kemudahan dalam urusan kaum muslimin, Pak, Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan kepadanya, apalagi besok pada yaumul qiyamah. Makanya monggo nggih kula panjenengan sedaya, ini merupakan apa? Ini termasuk ujian keimanan kita. Makanya kita sebagai kaum muslimin ya mari ya kita peduli kepada mereka. Luang kita ini setiap hari nawa, gen televisi niku beritane nawa. Bal-balan. Piala Dunia. Sambung. Monggo. Jadi mari Pak ya, kita betul-betul mungkin di sosmed kita, di WA kita ya, berita tentang Cianjur ini betul-betul fakta, nyata. Iya Pak ya? Percaya mboten Pak? Percaya mboten? Saat ini kan luar biasa. Kejadian apa yang terjadi di sana bisa langsung kita akses dan bisa kita ketahui. Ini benar-benar terjadi. Makanya ini yang pertama ya, ujian. Bisa jadi yang kedua Bapak sekalian, bisa jadi ini merupakan suatu bentuk ya, bentuk adab ya, peringatan Pak. Peringatan. Bisa jadi loh Pak, Allah itu tidak menimpakan suatu ada bencana itu melainkan karena apa? Ada maksiat.
Saya pengen tanya, apa sebabnya iblis itu dulu ditinggal di surga, kemudian diusir dari surga, dan selama-lamanya besok tidak akan bisa kembali ke surga, dan besok di akhirat akan masuk ke neraka? Gara-gara apa? Gara-gara apa? Gara-gara apa, Bu? Iblis diusir saka surga gara-gara apa? Maksiat. Gara-gara apa? Maksiat. Adam diturunkan dari surga ke dunia gara-gara apa? Maksiat. Umatnya Nabi Nuh banjir bandang berhari-hari sampai-sampai gunung tenggelam. Gara-gara apa? Gara-gara apa? Maksiat. Apa sebabnya umatnya Nabi Nuh dibalik Allah Subhanahu wa taala kemudian dihujani dengan hujan-hujan meteor? Gara-gara apa? Maksiat. Makanya monggo kalau panjenengan sedaya Bapak Ibu sekalian waspadai ya. Ya mungkin itu sebagai ibrah pelajaran kepada kita, jangan sampai apa ini ya. Kemudian ayatnya pripun tak bacakan. Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'u 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'alakum jannatin wa yaj'alakum anhara. Ini nasihati Nabi Nuh ngandani umate gen turun hujan nanti betul-betul mendatangkan manfaat kepada kalian. Nasihatin Nabi Nuh napa? Istaghfiru rabbakum, kowe padha istighfar marang Allah. Termasuk adik-adik. Halo adik-adik. Halo. Le, ngrungokke pengajian ra iki? Halo. Le, yen bar salat aja langsung sempatno istighfar bunyinya gimana? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sempatkan istighfar. Ternyata dengan istighfar ini Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Allah akan memudahkan urusan hidup kita. Bahkan sampai-sampai ada sebuah hadis lho, Pak. Man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan wa min kulli dhikin makhrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Sing sapa wonge kok dheweke niku melazimi istighfar, gampang mboten, Pak? Istighfar niku gampang napa mboten? Gampang napa mboten? Gampang to. Astagfirullah, astagfirullah. Sing sapa melazimi istighfar ini ja'alallahu min kulli hammin farajan, maka Allah akan menjadikan kemudahan dari setiap kesusahan dan jalan keluar dari setiap kesempitan. Dan juga Allah warazaqau min haitsu la yahtasib, Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Pun isang ya. Ya. Ini baru bahas istighfar ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, mari istighfar yo aja mung istighfar. Yen istighfar kok ijek nekat maksiat, niki ngendikane Fudail bin Iyad. Ngendikane Fudail bin Iyad, yen dhewe istighfar kok ijek maksiat, ora gelem tobat, istighfarnya perlu diistighfari. Niki ngendikane Fudail bin Iyad, ulama lho. Istighfar perlu diistighfari. Maka ketika orang itu napa istighfar yo walam yusirru ala ma fa'alu, dia harus betul-betul menghentikan kemaksiatannya kemudian mengganti dengan perbuatan amal ketaatan. Dalam arti napa? Yo mertobat, tobat betul kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya monggo nggih Bapak sekalian, ketika kita istighfar mari tahap berikut napa? Tobat. Napa tobat. Tobat ini apa? Tobat itu kembali kepada Allah. Tobat kita akan benar ketika ada 3 syaratnya. Apa yang pertama? Nadamun. Nadamun ya nyesel. Nyesel ini apa? Yo menyesali, gelo nopo kok aku tumindak sing kaya ngono. Gelo betul. Menyesali betul. Yang kedua apa? Yang kedua at-tarku, meninggalkan segala macam bentuk kemaksiatan. Biyen nglakoni kemaksiatan sakniki
ditinggalkan, diganti dengan ketaatan. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga azbun, punya azam, punya tekad, punya cita-cita, tidak akan kembali lagi kepada perbuatan kemaksiatan. Ampun ngantos tobatnya tobat sambel. Wah, ngertos mboten tobat sambel iki kaya ngopo, Pak? Tobat sambel niku pripun? Kapok lombok deh. Ya ini. Wis ngerti niku pedes ning ngejek napa? Bolan-baleni. Monggo ya kalau kita napa sebagai orang beriman ya mari. Kalau tobat ya betul-betul taubatan nasu. Nah, ini seperti syairnya Sinten Abu Nawas ya. Ilahi tulil firdausi ala wala aqwa ala naril jahim. Itu syairnya Abu Nawas, ulama. Beliau itu napa? Aku ndak pantas ya Allah aku untuk masuk ke surga. Mergo napa? Dosane dan aku ndak kuat ya Allah yen mbok cemplungke nyang neraka. Dosa-dosa aku ibarat seperti pepasir, Pak. Yen jenengan kon ngitung pasir saged mboten, Pak? Sarit. Pasir sarit. Lho. Pinten, Pak, jumlahe, Pak? Nggak bisa kalau menghitung dosa-dosaku. Makanya taubat, istighfar, kemudian kembali menyesal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya monggo ya aji mumpung nih Bapak sekalian. Aji mumpung kita masih hidup, aji mumpung kita masih sehat. Mari kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. La taqnatu min rahmatillah. Sanajan kowe ndodosa kaya apa akeh kaya ngopo ya selama kita itu mau bertobat syaratnya napa sebelum nyawa sebelum sampai yughur napa sampai di tenggorokan. Kemudian apa matahari terbit dari barat. Kalau kita mau bertobat insya Allah dosa-dosa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mari kita perbanyak tobat. Kemudian apa? Yang ketiga, mari perbanyak amal oleh pengen boten Bapak Ibu sekalian kalau panjenengan masa depan kita lebih baik ngoten pengen apa boten masa depan ini jenengan yen kon milih madecer napa madesur napa Bu madeser niki napa ya madecer itu masa depan cerah ya, masa depannya yuk soyo penak ya. Kalau madesur masa depan suram masa depannya medeni ya. Makanya man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah ada dalam Al-Qur'an. Sing sapa wonge kok dalam hidup ini mereka itu mau beramal soleh, baik dia itu min dzakarin dari orang laki-laki maupun perempuan. Kemudian apa? Mereka itu ahlul iman, mereka termasuk orang beriman. Maka Allah akan memberikan hayatan thayyibah, kehidupan yang lebih baik. Pengen apa mboten? Kehidupan yang lebih baik ini apa? Satu, zaujatun sholihah, bojo sing sholihah, sing taat kalau jenengan. Ibu-ibu taat mboten karo bapake? Salah. Ini Pak ya. Bapake ya hayatan thayyibah itu pasangan yang baik, kemudian auladul abror, anak yang baik, rizku halal, rizki sing napa? Halal. Itu hayatan thayyibah. Niku enten donya, ndak enten akhirat napa? Swarga. Surga. Pengen apa mboten? Makanya monggo jangan lupa senang beramal soleh. Bahkan sampai-sampai walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalaulah penduduk suatu negeri siji mau beriman, yang kedua mau bertakwa. Syaratnya mung loro. Syaratnya napa? Iman karo takwa. Gampang napa mboten? Gampang napa mboten? Mung loro lho. Iman karo takwa. Ini dilanjutkan dikit dah Allah. Ya. Tak bacakan ini, menarik Pak ayat ini. Ya. Dalam surat Al-A'raf ya.
Kalaulah penduduk suatu negeri itu mau beriman dan bertakwa, la fatahna itu kami benar-benar akan bukakan kepada mereka apa? Barokatin, barokah dari langit maupun dari bumi. Kalau dari langit apa? Dari langit itu air hujan yang betul-betul nafian, hujan yang mendatangkan Kalau dari bumi apa? Dari bumi menumbuhkan tetumbuhan. Nandur pari ya tukul pari, nandur jagung nukul jagung, nandur apa lewat kacang ya tukul kacang. Ini aja meneh kita di Indonesia ya luar biasa. Jenengan napa bersyukur mboten Pak tinggal di Indonesia nih. Nandur napa? Tongkat dadi napa? Tanaman itu Pak. Itu luar biasa subur Pak. Jadi kalau penduduk ini Pak mau beriman dan bertakwa, janji nih Allah jenengan eling-eling surat Al-A'raf ayat 96. Surat napa? Bon hafal? Surat napa? Surat Al-A'raf ayat 96. La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Allah akan membukakan pintu keberkahan baik minas sama dari langit maupun dari bumi. Dieling-eling walakin kadzabu. Akan tetapi kalau penduduk suatu negeri itu kok mereka itu napa? Mereka mendustakan Allah, tidak mau taat kepada Allah. Allah akan menimpakan mereka itu bebendu niki napa? Bluk. Pak gebluk musibah. Wonten niki menarik lho, Pak. Awa amina ahlul qura ayyatiyum ba'suna duha wa hum yal'abun. Apa mereka itu merasa aman? Maksiat. Merasa aman. Ya. Napa, Pak? Ketika ayyatiyum ba'suna, ketika Allah mendatangkan kepada mereka itu sebuah bencana duha, pada waktu duha wahum yal'abun, lagi napa waktu duha lagi dolanan karo anake, ngerti-ngerti napa? Ngerti-ngerti napa? Tsunami Aceh niku. Jenengan pun nate nonton video tsunami Aceh napa to? Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Itu kan Masya Allah, itu waktu duha, lagi dong dolanan, ngerti-ngerti laute surut, iwake akeh lagi dong golek iwak, Pak. Ngerti-ngerti napa? Banyune langsung napa? Bali ngerti-ngerti napa? Dhuwure sak napa? Omah. Sak omah, sak napa? Sak wit kambil, Pak. Sak wit kambil medeni mboten, Pak?